Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi struktur aljabar 2 pada pekan ini adalah kita mengenal suatu ideal yang disebut dengan ideal prima. Ideal prima menjadi salah satu topik yang sangat penting dalam teori ring karena aplikasinya yang banyak atau terapannya. Tapi jangan dibayangkan terapan dalam bidang komputer dan computer and science ya, tetapi terapan misalkan dalam bidang radikal teori dan sebagainya. Banyak sekali konsep-konsep yang dikembangkan berdasarkan ideal prima. Nah, pada kesempatan ini mari kita mengenal definisi dari ideal prima. Suatu ideal P dari ring R ini disebut sebagai ideal prima jika untuk setiap dua ideal, katakanlah A dan B, sedemikian hingga AB menjadi himpunan bagian dari P, ini berakibat A himpunan bagian dari P atau B himpunan bagian dari P. Nah, untuk contohnya adalah ini yang paling sederhana, yaitu saya ambil 2 Z. 2 Z adalah ideal dari Z, yaitu ring himpunan semua bilangan bulat Z. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari ideal prima. Mengapa demikian? Nah, silahkan kembali lagi ke definisinya. Silahkan ditelusuri mengapa 2 Z merupakan salah satu contoh dari ideal prima. Lebih umum lagi, kalau kita memiliki P bilangan prima, maka PZ ini juga merupakan ideal prima. Lalu, apakah syarat perlu dan syarat cukup agar suatu ideal dari suatu ring merupakan ideal prima? Syarat perlu dan syarat cukupnya ini dijelaskan pada teorema 58, yaitu sebagai berikut. Misalkan P adalah ideal dari suatu ring R, maka kondisi berikut ekuivalen. Artinya kondisi 1 jika dan hanya jika terpenuhi kondisi 2. Saya baca, P merupakan ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap RS anggota R dengan sifat RRS bagian dari himpunan bagian dari P mengakibatkan R-nya itu anggota P atau S-nya anggota P. Nah, ini merupakan syarat perlu dan syarat cukup agar suatu ideal dari ring R merupakan ideal prima. Apa akibatnya dari syarat perlu dan syarat cukup tadi yang kita bahas pada teorema 58 adalah sebagai berikut. Kalau R-nya komutatif, maka dapat kita sederhanakan syarat perlu dan syarat cukup tadi menjadi P adalah merupakan ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap R dan S anggota R, jika hasil perkalian antara RS merupakan anggota dari P, maka dapat disimpulkan R anggota P atau S anggota P. Nah, dengan akibat 59 ini dapat dengan mudah kita tunjukkan bahwa 2 set merupakan ideal prima. Misalkan kita ambil 2 elemen bilangan bulat, kemudian hasil kalinya merupakan himpunan bilangan kelipatan 2. Tentu saja salah satunya harus bilangan kelipatan 2, kan tidak mungkin. Misalkan 3 dikalikan dengan 5, hasilnya 15. Pasti kalau kita ambil sembarang 2 bilangan bulat, hasil kalinya kelipatan 2, maka pasti salah satunya kelipatan 2. Sebaliknya, kalau kita ambil 2 sembarang bilangan bulat, hasil kalinya bilangan kelipatan 3, maka salah satunya pasti kelipatan 3, dan seterusnya. Nah, ini dengan akibat 59 ini dapat dengan mudah kita gunakan untuk menunjukkan apakah suatu ideal dari suatu ring merupakan ideal prima, tetapi syaratnya ringnya harus ring komutatif. Akibat 59 ini tidak berlaku untuk yang ringnya
secara umum bukan ring komutatif. Nah, setelah mengenal yang namanya ideal prima, selanjutnya kita mengenal yang namanya ring prima. Mengapa ring prima sangat istimewa dalam pembelajaran struktur aljabar 2 ini? Jika Anda ingin meneliti lebih lanjut tentang aljabar abstrak, khususnya radikal teori, ring prima ini menjadi salah satu topik yang paling banyak digunakan dalam perkembangan teori radikal ring maupun modul. Misalkan saja kelas dari semua ring prima ini membangun suatu radikal prima yang merupakan elemen terkecil dari lattice semua radikal spesial, semua radikal supernilpotent dan sebagainya. Nah, karena pentingnya ini maka kita perlu mengenal yang namanya ring prima. Apakah yang dimaksud dengan ring prima itu? Nah, misalkan R adalah suatu ring, kemudian P yaitu himpunan bagian dari R yang terdiri dari satu elemen yaitu 0, elemen 0 dari R. Nah, jika P-nya itu yang hanya terdiri dari satu elemen merupakan ideal prima, maka R-nya disebut sebagai ring prima. Adakah contohnya itu? Tentu saja banyak. Salah satunya adalah ring semua himpunan semua bilangan bulat Z. Ini kita perhatikan. 0 merupakan ideal prima. Kita lihat bahwa Z merupakan ring komutatif, maka kita dapat menggunakan akibat 59. Kita ambil dua bilangan bulat, hasil perkaliannya sama dengan 0, maka salah satunya sama dengan 0, ya kan? Misalkan kita ambil A, B anggota di Z, A kali B sama dengan 0, maka salah satunya pasti harus sama dengan 0. Nah, cukup sekian untuk mengenal ring prima serta ideal prima. Kita akan melanjutkan topik berikutnya adalah ideal maksimal. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan pada pekan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.